Oke, kita mulai kegiatan kita pagi hari ini. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, hello guys, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam kondisi sehat walafiat dan di hari Kamis manis, wah, yang penuh kebahagiaan ini. Pagi hari ini saya sudah bersama rekan yang luar biasa nih, wah, salah satu pengusaha keren di Jawa Tengah. Wah, ini dia sudah ada Coach Rizky Alif ya, atau Bro Alif yang sudah hadir di sini. Dan hari ini kita mau ngomongin apa sih? Nah, sambil tentunya di pandemic virtual podcast ini, tema kita pada pagi hari ini adalah jadi pengusaha itu harus koplak. Wah, apa isi itu koplak ya? Karena di sini sudah hadir rekan saya, sudah ada Bro Alif. Kenalan dulu dong. Silakan, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi. selamat pagi, salam sehat buat teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Alif, salah satu ya boleh dikata pengusaha ya. Pengusaha kedai kopi yang mana tidak biasa karena saya memilih di area yang tidak biasa juga di rest area. Rest area yang dulunya bekas pabrik gula dan disulap menjadi rest area pada tahun 2019 dan alhamdulillah saya membuka kedai kopi Koplak ya di situ. Wow, 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 wow. Namanya koplak ya. Iya. Nah, ini kan udah tahu nih ya kenapa tema kita juga koplak, karena memang Mas Alif ini adalah pengusaha kopi, kedai kopi. Nama kedai kopinya adalah Kopi Koplak ya Mas ya. Betul. Kopikoplak.id kalau nanti mau Iya. cek di Instagram. Instagram. Nah, kenapa sih namanya koplak? Biar kita tahu dong. Biar nanti kita Oke. ngomongin tentang pengusaha itu kayak gimana. Nah, sekarang kita biar tahu Ya, dulu nih, koplak tuh sebenarnya artinya apa sih dan kenapa pakai nama koplak? betul. Pernah belajar beberapa tahun lalu mengenai personal branding. Bagaimana sih kita membangun kita secara personal nih. Kita dikenal sebagai siapa sih gitu. Saudara Fikar tuh dikenal sebagai seperti apa, sebagai apa, itulah namanya personal branding. Nah, dalam bisnis sempat mencari nama yang mudah diingat tuh apa gitu. Kayak waktu 2018 banyak bermunculan ke namanya kedai kopi dengan plesetan percintaan lah. Iya, iya, Seperti iya, kedai iya. kopi itu sebelah-sebelah itu. Itu Iya. secara masif orang tuh banyak membuat nama-nama yang seperti itu. Nah, ketika sudah membuat nama seperti itu, kembali ke produk yang dijual, kok sama juga? Apa sih Hmm. bedanya kedai A, kedai B, kedai C? Kok hampir mirip? Akhirnya saya memutuskan pakai nama Koplak. Koplak tuh dari kopnya tuh kopi, lak itu laka-laka. Karena saya dari Tegal, Tegal beberapa tahun yang lalu menggunakan jargon atau tagline Tegal laka-laka, another place only in Tegal. Makanya Tegal laka-laka. Karena saya orang Tegal, saya gabungkan menjadi kopi laka-laka. Dikenal menjadi Alright. Koplak. Ya, ya, Gitu. ya, 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 ya. Jadi tahu nih, jadi tahu nih. Ternyata dari kopi dan laka-lakanya Tegal ya. Laka-laka. Oh, Iya. Tegal laka-laka ya. Karena ini buat teman-teman yang barangkali laka-laka tuh apa ya? Ini salah satu jargon kalau di Tegal itu memang Tegal laka-laka ya. Iya, betul. Laka-laka tuh maksudnya ya nggak ada Nggak ada duanya yang gitu kali lain, ya. nggak Ya ada nggak ada duanya duanya. gitu. Iya nggak ada Iya, duanya. Tegal tuh nggak ada duanya. Tegal laka-laka. Wah, iya, tegak iya iya laka-laka. iya. Kayak Koplak. warteg. Warteg kan mendominasi kan, hampir di Yes, seluruh Indonesia betul. warteg kan. Iya. Di Iya, seluruh Indonesia pasti iya, ada warteg. warteg. Dan wartegnya jarang pakai nama warteg-warteg yang aneh-aneh gitu loh. Warteg Iya, iya. Barokah, iya Bahari, kan? Bahari, Bahari, iya. Bahari, terus apa lagi ya? Karisma gitu. Karisma. Iya. Iya, Wah, sekarang pokoknya memang warteg itu sudah mendunia ya. betul. Ya, 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 ya. Oke, balik lagi tadi tentang koplak. Koplak itu kan juga salah satu apa ya, bahasa gitu ya, atau sebuah Bahasa. kata yang memang kadang orang-orang kalau lagi ngejokes gitu ya, kalau lagi ngobrol, wah koplak lu gitu. Gila Iya. kali lu ya. Bisa jadi ke situ juga. Iya, 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 iya.
berarti memang tadi ya, ya kalau kita tadi balik lagi ke tema nih ya Mas Bro nih, jadi Mm-mm. pengusaha itu harus koplak, mungkin ya memang harus punya pemikiran yang gila gitu kali ya? Apa gimana Betul, Bro? betul. Salah satunya adalah berinovasi tentang produk. Hmm. Berinovasi tentang produk. Karena kalau menjadi pengusaha hanya karena ikut-ikutan, nah, Oh, ini apalagi dibahas tentang bisnis kedai kopi nih. Kita ambil contoh, orang tuh buka kedai kopi harus apa? Harus pakai mesin yang merek ini, yang harusnya sekian juta. Harus pakai grinder yang ini, harus sekian juta. Itu yang diutamakan dulu. Maka ketika itu sudah di launching, 1 bulan pertama ramai banget. 1 bulan berikutnya sepi banget. Nah, akhirnya gimana ya? Kita harus mencari inovasi apa? Karena kita awalnya hanya ikut-ikutan. hmm. Dengan ikut-ikutan sendiri kita nggak mempunyai show-nya, nggak dapet nih. Kita mau ke arah mana nggak dapet karena hanya ngekor aja. Kita ambil contoh, kita membawa nama produk lain lah. Katakan kopi Janji Jiwa. Kopi Janji Jiwa dia punya pasar sendiri, diciptakan dengan es kopi susunya. Itu begitu masif dan orang banyak mengikuti. Oh, mau seperti itu aja lah, gampang kok jualan. Ternyata diikuti juga nggak sukses. Iya, Kalau iya. saya memikirkan membuat kopi enak seperti di resto, seperti di kedai kopi atau di coffee shop, tapi menikmatinya di rest area. Nah, Hmm. karena selama ini orang ke rest area paling kopinya kopi gunting. Iya, Pahamlah iya, kopi iya. gunting. Nah, ketika ke kedai saya bisa ngobrol, bisa mengkrit. Kalau saya tuh di background kan menggunakan kopi Gunung Slamet. Iya, Saya iya, fokus iya. dengan kopi Gunung Slametnya. Nah, itu perbedaan saya dengan misal dengan kedai-kedai lain, saya fokus membawa kopi lokal. Gitu, Bro. Jadi punya autentik sendiri ya. Iya, punya diferensiasi lah. Iya, 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 iya. Ya, Iya sih memang kalau tadi ngomonginnya ke kedai kopi gitu ya, hampir semuanya sama sih bro ya. Mau betul. kayak apa aja ya sama. Kopi Mm-mm. gula aren, Iya, tambah iya ada cappuccino lah, ada iya, affogato lah, ini itu ya iya, sama juga betul. sebenarnya. Yang jadi Mm-mm. beda ada tadi ya, mungkin bahannya, Iya, kemudian ada biji kopinya kopinya, fokus ke ya, bener, betul. biji kopinya dari mana, kemudian juga ada sense of apa ya, semacam touch ke pelanggan gitu, Ya, edukasi ke pelanggan, betul. ya ini kopinya Hospitality, ini loh, hospitality. iya Ya, gitu kan, nah, kadang juga itu jadi sesuatu nilai plus gitu ya untuk teman-teman betul. yang memang tadi jadi pengusaha, khususnya tadi di perkopian lah ya seperti Iya, itu. F&B ya. Nah, Nah, iya F&B ya benar. F&B. Food and beverage. Karena memang Iya, karena juga kan banyak ya selain kedai kopi gitu di food and beverage juga harus apa ya kenceng-kencengan ide ya tadi iya. untuk Create ide, iya, terus yang tidak kalah penting kan sekarang perang pasar, membuat marketnya mau seperti apa? Apakah kita mau main di online saja atau dua online dan offline hmm, hmm, hmm. gitu. Yang Nah, sekarang lagi dijalankan juga ke marketplace. Kan hmm, marketplace sekarang orang sudah bisa memilih mau minum kopi atau non kopi. Saya maunya teh, Mas. Lah, kita harus bisa mengkrit juga tehnya mau yang seperti apa karena sama-sama dengan bahan-bahan yang buat minuman karena bisa juga gitu loh. Membuat pasar menjadi lebih kreatif, customer menjadi lebih banyak pilihan, akhirnya oh saya seneng ngopi di sini gitu. Tempatnya kecil tapi bla 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 kan akan menjadi selling point sendiri. benar 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 benar. Nah, kalau boleh dong kasih tahu kalau di kopi koplak ini Iya, yang ada di Banjaratma itu selain tadi ya diferensiasi iya. tempat, Heeh. kemudian tadi bahan, Hmm. bijinya, kalau Bro Alif sendiri punya sesuatu apa lagi nih biar tadi kan kalau saya pernah ke sana sebenarnya di area Banjaratma itu di area rest area itu ada beberapa kedai coffee shop ya. Iya. Heeh, heeh. Nah, apa yang bisa jadi orang ke situ itu, wah udah kopi koplak aja. Oke. Alhamdulillah kan saya pertama kedai kopi manual, manual kopi di rest area. Saya pertama. Nah, yang kedua berarti
dari mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, setiap tahun tuh berbeda-beda apa yang kita ingin capai. Satu tahun pertama 2019 itu mengenalkan bahwa Anda datang ke rest area minum kopi bener, datanglah di Kopi Koplar. Di tahun berikutnya, di tahun 2020 sampai dengan 2021, kita concern dengan kopi lokal. Jadi kopi lokal saya ambil dari Gunung Slamet. Itu ada 3 wilayah. Gunung Slamet yang di Pemalang Selatan, di Kabupaten Tegal, dan juga di Brebes. Jadi kita orang datang ke kedai kopi pasti tanya, ada biji kopi yang spesial enggak? Ada. Ini loh, kok sama kayak di kedai kopi sebelah? Nah, kita nggak bisa ngomong dong. Tapi kalau kita membawa kopi lokal, kita sudah ketemu petadenya, kita bisa storytelling. Pak ini. Beda mas, enak mas. Boleh saya beli? Akhirnya dia akan melakukan RO, repeat order. Via WA atau lewat direct message ke Instagram atau minta ke marketplace. Dan saya fokus dengan kopi Gunung Slamet atau Arabikanya saya kasih nama Slamet Juicy. Slamet Juicy. Ya. Oke. Ya. Nah, ini bagi penikmat kopi nih ya, untuk teman-teman juga nanti bisa barangkali belum pernah ngerasain kopi lokalnya Brebes ya, kopi lokalnya Tegal, kopi lokalnya Pemalang. Nah, sudah ada satu brand nih ya, ada Slamet Juicy pokoknya nih. Cari aja. Ada. Kalau kita di marketplace udah ada ya, udah ready ya? Ada. Pakai Tokopedia. Oh, di Topik udah ada ya. Nanti tinggal cari aja Slamet Juicy. Wah. Karena memang tadi ya kalau kita ngomongin tentang kopi, bagi penikmat kopi, sensasi dari biji-bijinya itu memang berbeda wilayah atau beda nama gitu ya. Itu memang rasa yang berbeda ya. Iya. Ada cerita gitu loh. Kayak karakternya kok enak ya gitu. Banyak hal yang bisa diulik lah. Nah, apalagi kalau kopinya Slamet ini, setelah kopinya. Slamet Juicy ini dia lebih ke mana nih? Nah, ini mumpung barangkali banyak penikmat kopi yang nonton nih, biar tahu Slamet Juicy itu rasanya gimana sih? Ya, oke, baik. Karena saya pengen mengenalkan kopi Arabica. Jadi ada sedikit cerita nih. Awal perkenalan kopi lokal itu pertama saya underestimate. Wah, masa sih saya harus jualan kopi lokal gitu. Tapi temen ngomong, ya coba dulu 1 kilo. Saya coba. Ternyata rasanya enak. Nah, begitu enak, terakhir saya order 30 kilo. Kenapa kopinya bisa enak? Ternyata ada cerita di belakang layar. Waktu gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka meletus. Itu semua punggawa-punggawanya lari kalang kabut, termasuk lari ke daerah Bumi Jawa di Kabupaten Tegal yang dekat dengan pegunungan Gunung Slamet. Itu ketemulah dengan salah satu petani. Petani bertanya, Anda nggak usah cerita yang mana aneh deh, cerita yang bisa jadiin duit aja apa. Saya bisa ngolah kopi. Akhirnya singkat cerita diajari cara ngolah kopi lokal di daerah Bumi Jawa, gayanya gaya Aceh. Gitu. Jadi sentuhan itu dipertahankan sampai dengan hari ini. Akhirnya rasa yang disampaikan atau diberikan ke Slamet Juicy itu tidak beda jauh dengan gaya Aceh. Akhirnya bisa ditandingkan lah kalau orang boleh ngomong seperti itu. Oh, berarti agak-agak mirip ke Gayo gitu ya? Ya, agak mirip Gayo. Jadi rasanya ke fruity, nutty, juga ada herbs gitu. Wah, enak lah gitu. Apalagi pas dicampur es batu, nyes. Aduh. Jadi pengen ya. Luput dulu kopinya. Seruput dulu kopinya. Nah, itu kita udah ngomongin tentang kopi nih. Sekarang kita ngobrolin tentang gini, Bro. Lu kan udah berarti usaha ini tuh udah berapa lama nih? Dari tahun 2019. 2019 ya, langsung. Nah, tadinya sebelum buka Kopi Koplar ini lu ngapain aja? Saya trainer NLP, hipnosis, hipnoterapi. Ya gitulah.
Nah, terus bisa sampai jadi kepikiran jadi pengusaha tuh dari mana? Awalnya memang seneng kopi dulu. Jadi Oke. setiap mau mentas ya, Iya, 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 iya. Mau konser bawa ya? ya bawa satu tumbler itu isinya kopi, kopi rumahan, namanya home brewer. Jadi Ah, saya nyeduh di rumah dulu tuh, ngopi di rumah. Jadi orang-orang sekitar rumah tuh udah ngerasain, istri, anak, tetangga. Nah, itu berdampak. Ternyata ketika kita minum kopi yang jelas tanpa gula, oke. performa kita ketika mentas tadi itu insya Allah terjaga lah, nggak mudah capek. Oh, Moodnya juga nggak baperan karena menjadi seorang pengusaha harus koplak dan juga nggak boleh baperan. iya, Nah, iya, iya. ya dong. Masa Bener. sih menjadi awalnya trainer, memahami tentang pemberdayaan diri, begitu menjadi pengusaha kok baperan. Mhm. Sayang, ilmunya nggak kepake. Akhirnya dari kemampuan yang tadi itu berdampak dari kita kemampuan komunikasi dengan customer, bisa mencari banyak teman menggunakan teknik hypnoselling, kan boleh. Hypnosellingnya dimainkan dong, gitu. Tapi Berdampak juga. iya, tapi bukan dihipnotis kan? Ayo Oh enggak. belilah, Oh, ayo belilah, ayo belilah. dan ada hal yang menarik tuh ketika kopi lokal itu ada salah satu customer WA langsung, Mas, saya mau bawa kopi lokal sampean ke Amerika. Kita nggak pernah Wow. iya serius mau bawa ke New Orleans atau ke New York, saya kurang paham, tapi dia ngomong mau bawa ke Amerika. Nah, ya sudah, saya dengan antusias, oke Bu, saya kirim, bla 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 gitu. Nah, itu bagian dari salah satu kita belajar pemberdayaan diri, bagaimana dreams itu satu persatu tercapai lah. Katanya seperti itu. Iya. Saya kan Wah, belajar dari antum juga. belajar koplak. Iya, iya. Iyalah, iya kan? Oh, berarti tadinya nih trainer ya, trainer, Iya, kemudian karena tadi suka kopi, iya, dan langsung jadi pengusaha kopi, kemudian dengan ilmu-ilmu yang tadi sudah didapatkan di dunia pertraineran itu, langsung dikombinasikan menjadi seorang pengusaha dan bisnis kopi ini ya. iya. Nah, Alhamdulillah lah. tantangan-tantangannya gimana Bro? Selama berarti kan Tantangannya hampir ya, 2 tahunan ini. iya, tantangan ya dari ada dua macam, internal dan eksternal. Hmm. Salah satunya ya ketika kondisi seperti sekarang ini kan kita nggak bisa mau marah atau menyalahkan siapa-siapa. Kita hanya Hmm. ngikutin arus aja, ngikutin arus, tapi tetap menginformasikan ke dunia luar dengan online, Hmm. marketplace. Ya udah seperti itu. Nah, tantangan selanjutnya kompetitor semakin keras nih. Kanan kiri sudah semakin wah, udah nggak bisa bermain-main dengan hahi. Apa sih yang harus dibuat? Makanya selalu menggunakan ide kreatif, ide segar, apa ya yang kira-kira orang tuh belum melakukan. Mungkin kedepannya ada satu kedai kopi, di dalamnya ada namanya minum jamu. Wah. Karena nah, rempah-rempah Nusantara kan kompleks tuh. Tapi gayanya gaya nyeduh kopi. Ini kan Oh, bisa. iya, 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 iya. Karena ada satu kedai sudah menawarkan seperti itu. Bapak mau apa? Saya mau beras kencur. Oke, tapi seduhnya gaya V60 ya Mas. Wih, keren kan? Itu kan Itu namanya udah ada atau belum? udah ada di Jakarta udah ada. Oh, udah ada Kalau ya? saya on progress gitu loh. Karena harus Oh, menambahkan berapa banyak alat-alat lah. Harus dipisahkan, jangan dicampur dengan alat seduh kopinya. iya. Iya Kan dong. jadi beda warna lagi. Betul. Minyak Jadi itu kunyit bagian iya, warnanya kuning. bagian dari inovasi. Iya, iya, Iya iya. kan? Banyak lah. Kalau kita hanya sekedar pengekor, ya kita nggak bisa buat warna gitu loh. Hanya ngikutin aja gitu. Seperti Hmm. itu. Nah, tantangan selanjutnya adalah kompleks dengan SDM. Banyak SDM yang datang menjadi bagian dari tim kerja kita, ternyata nggak maksimal, kerjanya ogah-ogahan, itu belum apa-apa, kasbon. Aduh, ya sudah. Itu sebuah
sebuah fase di mana kita harus melewati itu semua gitu. Akan terfilter sendiri bahwa ini orang loyal, ini tidak loyal, ya sudah, nggak usah banyak drama lah. Karena bisnis itu butuhnya kepercayaan, loyalitas, dan yang pasti amanah. Gitu. Iya, iya, iya. Bro, Yes, kepikiran ya sih bro? Kepikiran ya sih kalau misalnya bikin sensasi gitu. Sensasi misalnya. ya, Kayak sekarang kan lagi sensasinya keren ya. Ada susu apalah, susu inilah. Wah, itu untuk langsung bisa menyembuhkan. Nah, langsung bikin itu. Wah, telah teruji selamat juicy bisa meningkatkan imun. Wah, kita bisa jadi jadi rebutan itu loh. iya, jadi kalau pasar kopi itu orang tuh sudah bisa membedakan mana penikmat kopi sasetan dengan mana penikmat kopi es-esan dan menikmati kopi yang single origin. Nah, kalau tadi mengenai sensasi-sensasi itu kan, kalau ada satu studi mengatakan kalau orang minum kopi ya tanpa gula, itu kandungan kafeinnya buat antibody, buat menangkal C19 tadi. Kafein loh, bukan kopinya tapi kafeinnya. Kafein dari minum kopi bisa menangkal C19, virus C19 gitu. Itu sudah ada. Dan kita nggak perlu membuat atau pemberitaan yang seakan-akan sensasional, nggak. Karena pasar itu akan terbentuk dengan kemauan dari si produsen kepada customer. Itulah. Oke, oke, oke. Boleh juga nih nanti dijadi headline di YouTube. Intuisi bisa menyembuhkan C19. Iya kan? Ngomongnya C19, kita harus memfilter bahwa kondisi di luar tuh jangan menjadikan satu ketakutan yang berlebihan. Iya, akhirnya menjadi imunnya turun. Iya, iya, iya. Feel happiness lah. Alright, alright. Benar, benar. Makanya kita Yes harus dong. selalu menebar manfaat, menebar Iya. kebaikan. Oh, nah, ngomong-ngomong tadi kan kita sudah ada tadi ya tantangan-tantangan selama 2 tahun mulai dari tadi ada SDM-nya, kemudian tadi internal eksternal. Nah, Bro, ada Yes. yang ini banget nggak sih dari mulai tadinya trainer kemudian jadi pengusaha gitu ya? Ada sesuatu yang apa ya ekstrim gitu nggak sih perubahannya di diri Bro sendiri? Yang pasti lifestyle-nya berubah. Kalau waktu menjadi trainer kan pakai celananya celana kain tuh. Iya, 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 Iya iya. kan? Celana kain terus pakai baju. Kalau sekarang kan pakai kaos, ya kan? Pakai celana yang biasa. Akhirnya kemampuan dalam update keilmuan tentang trainer itu semakin lebih santai. Yang diupdate sekarang pengetahuan tentang kopi, komunikasi, marketing, itu semakin diupdate gitu. Oh, ternyata kita harus seperti ini. Ya sebenarnya nggak beda jauh antara trainer, kita harus punya teknik marketing juga. Bagaimana sih produk yang kita kuasai bisa terjual. Sama, cuman yang pasti itu perubahan gaya berpakaian. Iya, 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 iya. Kalau perubahan selain tadi lifestyle, ada perubahan isi dompet nggak? Tapi tetap aja ada orang datang, orang datang awalnya hanya sekedar cerita, akhirnya minta nomor WA, akhirnya menjadi klien. Oh Nah, gitu bro. klien coaching. Ya udah, akhirnya alhamdulillah nambah gitu. Ya itu Malah jadi dua-duanya ya. Pengusahanya ya, iya, cuman nggak ini terpaku. Kalau dulu kan terpaku mencari job. Ya, iya. Ya seperti yang pernah kita sampaikan bahwa kita harus punya real real pemutar uang lah gitu loh. Misal ada trainer tuh punya real pemutar uangnya produksi buku, ya monggo. Kalau saya merasa oh ternyata ini real pemutar uangnya yang bisa buat cerita, ya ini bis ini gitu. Kan biasanya ada tuh trainer di atas panggung, Bapak pengusaha, alhamdulillah saya sedang merintis gitu kan.
nggak apa-apa, dia confident menyampaikan itu. Bapak di mana itu apa kantornya? Oh, kita pakainya online. Nah, ketika menyampaikan online dengan bahasa yang cukup wow, ghost kitchen. Apa itu ghost kitchen? Dapurnya nggak kelihatan, produknya kelihatan. Wah, Pernah iya, lihat? iya. Ghost kitchen hanya mengandalkan uh, jasa-jasa ojol, produknya wow banget fotonya. Ditanyain, ini mana dapurnya? Dapurnya kelihatan. Namanya ghost kitchen. Oh, iya. Ada, iya kan? Salah? Tidak. Itu sebuah namanya kreativitas. Ya. Iya, iya, iya. Iya kan? Iya, benar, benar, benar. Itu juga Bener. kemarin sempat sempat trending juga tuh kayaknya tentang Iya, Ghost Kitchen kan. ghost kitchen. Itu ojolnya datang, Lah, tempatnya dirti, iya, dapurnya dirti. yang Tapi ngelayanin bener. yang ngelayanin Aduh. kayak siap bukan Iya, pelayan makanan. iya, Kacau juga ya. iya kan? Tapi kita harus harus bisa memilah. Kita harus menjadi seperti apa ketika menjual produk, apalagi makanan nih, Benar. higienis gitu. Terkadang kita hanya fokus tentang pendapatan aja, tapi kita nggak memfokuskan apa yang dia mau. Kalau dia maunya ya kita harus menyampaikan, jangan malah menyalahkan. Oh, nggak boleh Pak, bawa harus ini, nggak, harus sampaikan aja. Siapa tahu dari semua dia bisa RO, datang lagi, produknya bisa. Mas, saya mau buat usaha di Cikarang. Nggak ada yang tahu. Iya, 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 benar, 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 benar. Iya kan? Tapi memang berarti lagi-lagi dituntut kreativitas ya, Bro ya. Kreativitas. Kayak podcast ini kan kreativitas. Wah, Lagi, iya kan? Kita ngobrol bisa menjadi sarana berbagi cerita gitu. iya, Bro, benar. Iya, karena Iya. juga ya daripada event juga lagi pada mundur kan. Akhirnya gimana caranya biar ada obrolan gimana ya? Wah, kontak teman-teman. Ada obrolan. Nah, tapi Iya, biar obrolannya bermanfaat, nah kita share gitu kan. betul. Makanya ini juga biasa. Nah, ini tadi harusnya di awal kita disclaimer nih di awal bahwa apa yang kita obrolin di podcast ini itu adalah bentuk obrolan santai antara rekan ya, antara Iya, sahabat iya, dan tidak ada tendensius ke siapapun. Ya, iya. No disclaimer baper. nih disclaimer. Biar nggak oh ngomongin ini nggak ada. Ini hanya kita ngobrol sebagai sahabat dan silakan teman-teman yang nanti nonton ya, baik yang ini tadi sudah ada beberapa yang mampir di Facebook Live ya. Silakan ambil hal-hal yang baiknya saja. Seperti itu, Iya, guys. iya. Nah, boleh dong, Bro. Sekarang karena lu kan tinggal di Brebes tuh Tegal, tadi, di Tegalnya, Tegal, Tegal. di Tegalnya kan. Nah, Mm-mm. di Tegal kondisinya sekarang kayak gimana, Bro? Sekarang benar-benar tidak bisa banyak ruang gerak ya. Pembatasan tuh benar-benar dirasakan. Dibatasi pakai, ya pembatasan pakai portal yang ya hampir sama di setiap kota seperti itu. Oh, Akhirnya ya gimana ya, kita mau apapun, kreativitas saat ini sampai dengan 2 minggu ke depan ya masih sebatas main online. ya. Online udah gitu. Perangnya di situ. Perang harganya di situ. Gitu. Tapi jangan sampai mental yang penting laku itu muncul, akhirnya kita jor-joran. Banyak orang tuh hanya yang penting laku, yang penting laku. Ternyata tidak menjadikan kita mendapatkan income. Ya, Iya ya. kan? Perang harga, hancur-hancuran gitu. Daripada nggak laku, uh, gimana gitu. Ya, ya. Beruntungnya ketika jualan kopi itu masa kadaluarsa atau expirednya kan panjang. Biji Hmm, kopi kan panjang. Nah, jadi ada rasa bersyukur gitu loh. Kita tidak kehilangan bahan baku dasarnya. hmm. Nah, jadi Bersihnya lama berbisnis lah tuh, ya, ya katakanlah. berbisnis itu harus harus melihat bahwa ini laku setiap hari atau tidak laku. Misal orang jualan makanan nih, makanan yang diolah, dimasak. Nah, dia harus berpikir apa sih? Oh, ada menggunakan sistem pre-order. Ada. Hmm, Jadi dia nggak memproduksi untuk yang pesan hari ini, tapi di 2 hari ke belakang dia produksi. Jadi selalu ada yang beli terus. Itu satu teknik juga pre-order. oke. Kalau kopi bisa, kopi botolan.
Jadi tapi pasarnya kopi susu. Iya, iya benar. Nah, ya, jadi seperti itu kita harus mencari alternatif lain. Itu. Hanya bertahan hidupnya seperti itu, bertahan hidup. Survive ya. Ya, I want to survive gitu. Benar, benar, benar. Iya, pokoknya orang gerak orang mangan ya. Oh ya, kecewa lah. Nah, bro, tapi kan Yes. ya, tapi ini lagi-lagi ini pandangan saya sih. Kan Iya, ada kalau beberapa ini nggak semuanya ya, saya bilangnya iya, iya. beberapa. Ah. Beberapa barangkali ada angkatan di bawah kita gitu ya, ada angkatan di bawah kita. Mungkin kalau kita itu milenial gitu ya, di bawah kita itu kan sudah generasi apa ya berarti ya namanya ya? Setelah Ya. milenial itu. Nah, Hmm. itu kan kadang juga yang milenial aja kadang masih kalau dikasih cobaan yang seperti sekarang itu belum tentu bisa survive yang eh, gokil ya. Nah, Hmm. ada beberapa juga kan untuk yang masih labil lagi nih ada angkatan kita dengan adanya cobaan-cobaan seperti ini masih rentan gitu ya bro. Nah itu Ya, menurut Bro Alif harus kayak gimana nih mereka? ya. Dari 2020 kita melihat sistem pendidikan yang mana tidak ada ujian nasional, hanya diluluskan. Mereka dari situ udah merasakan, waduh, kok seperti ini ya. Akhirnya mereka yang punya plannya tuh masuk ke universitas, akhirnya berubah menjadi pekerja. Pekerja, yang penting dapat duit. Ya mereka bertahan untuk tidak stresnya dengan bekerja, punya aktivitas aja. Gitu. Jarang untuk mereka untuk membuka usaha. Bro, kemute bro. Bro Alif, mute mute. Oke, wait bro, kemute bro. Audionya, audionya. Nah, coba cek Ya, cek cek. Nah, tadi udah. kemute tuh. Udah, Aku udah. mute, udah. Oke, sip. Ya. Nah, tadi kan ya berarti generasi-generasi di bawah kita itu tadi ya. Mungkin Hmm. karena sebenarnya dimudahkan juga enggak Enggak. dimudahkan banget ya karena mereka Hmm. juga dikasih tantangan yang tadinya biasanya luring sekarang jadi daring cuman memang ada beberapa poin juga akhirnya tadi untuk ujian dan lain-lain pun tidak ada limit ya tidak ada Iya. batasan kalau nggak sekian kalau dulu kan kita kalau nggak masuk nem lagi apa dulu Iya. kita nem lah ya Ya, namanya Nem. nilai evaluasi apa ya dulu nem itu kan ya bahasanya ya Iya, hasil Eptanas. ya F tandas bener iya pokoknya kalau nggak lewat 3,5 wah harus lulus apa Iya. tidak lulus harus ulang Hmm. wah kalau Hmm. sekarang Hmm. kan tadi ya dikumpulin nilainya Hmm. kemudian yang lulus gitu kan Hmm. mungkin dengan peringkat-peringkat saja memang challenging di sisi lain tapi kurang challenging juga di beberapa poin lain gitu ya yang Betul. artinya juga ada beberapa menurut saya sih kemarin ada beberapa akronim-akronim penyebutan-penyebutan ketika pandemi berlangsung gitu ya mulai dari Hmm. awal itu kan ada bahasanya kaum rebahan ya. Ya, kaum rebahan. Dia Lulus giveaway. iya dapetnya iya benar-benar Ya, lulus giveaway gitu loh. Wah, gila. Bener deh. sebenarnya sih kalau itu hanya sebagai sebuah jokes Hmm. oke Nggak aman masalah. masalah cuman saya takutnya kalau jokes itu selalu dikeluarkan Iya. selalu apa ya ditampilkan gitu ya kaum Hmm. rebahan sekarang adalah seorang pahlawan oke kan pahlawan di sisi mana dulu gitu loh takutnya beberapa generasi kita ini bahkan kita juga barangkali ya saya atau siapa gitu dengan salah mengartikan bahwa oke kayaknya rebahan kok kita jadi pahlawan juga kok nggak apa-apa
Nah, takutnya kalau kalau salah pengertian itu kan bahaya ya, Bro. Kalau dalam Iya, dalam bahaya banget lah. OSIS dan lain-lain itu kan bahaya ya. Makanya kadang agak miris gitu ya, Bro, kalau rebahan, Bro. Kita juga udah jadi pahlawan. Oh iya sih keren. Ya, pahlawan di mananya dulu nih. Iya, Akhirnya terlena dengan rebahannya terus dia nggak bergerak gitu kan bahaya. iya. Karena pada awal 2020 menyampaikan di rumah saja, di rumah saja. Itu begitu masif, kata-kata di rumah saja begitu masif. Tapi pertanyaannya, Anda mau seperti itu terus gitu. Iya kan? Berjualan pada awal 2020 kan semua orang ingin punya duit. Semua orang ingin berjualan. Tapi pertanyaannya, yang beli itu nggak ada. Itu benar-benar loh. Kondisi seperti ini membuat menjadi seperti apa ya? Kok salah ya? Gitu. Ah, kalau tadi mengenai kaum rebahan menjadi pahlawan ya, kalau boleh dikatakan salah kaprah. Gitu. Rebahan ya menjadi tidak produktif. Ada yang ngomong produktifnya lewat apa? Tetap kurang lah. Kalau kata antum kan sementing oh iya gitu. Sementing oyak. Yang nggak tahu nanti artinya di bawah ya. Oyak itu. Iya, karena kebetulan pengaruh lingkungan dalam dalam mensikapi sebuah kondisi. Kalau lihat kita bicara karena saya orang Tegal, orang-orang Tegal tuh confident dalam melakukan aktivitas kayak warteg di satu wilayah, di wilayah Tegal itu ada satu kampung warteg, rumahnya mewah-mewah. Padahal kalau tahu di rumah yang di Jakarta atau di kota manapun, ya kita mengatakan, kok bisa ya bertahan hidup dengan seperti ini? Karena dia punya goal. Goalsnya apa? Tapi kan kita nggak tahu. Dia mau mengesampingkan ketidaknyamanan itu menjadi sebuah nyaman. Nah, hal-hal itu yang menjadikan kita tetap survive. Di rumah yang di Tegal itu mewah-mewah banget. Sangat mewah. Seperti tidak ada yang tahu kalau itu rumahnya orang warteg. Benar-benar seperti orang pengusaha apa kontraktor atau pengusaha batu bara gitu. Nah Hmm. itu akhirnya kita belajar dari situ. Untuk mencapai goal tuh terkadang kita harus ditempa dengan kondisi tidak nyaman. Ya, ya, Gitu. ya, ya. Benar. Bener. Kayak kayak filosofi apa kelapa ya. Untuk bisa menjadi santan harus Peres jatuhkan ya. ke bawah dulu, diperes, diparut kan gitu. Iya, Tapi betul. kalau itu tidak dipahami oleh orang-orang kita, ya selamanya akan mengatakan menjadi pengagum senja, Asik. duduk melihat tenggelamnya matahari gitu. Iya, 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 iya. Makanya Iya. sebenarnya kayak tadi ya balik lagi untuk beberapa argumen atau sebutan-sebutan kemarin ya di rumah saja, kemudian kaum berbahan dalam dalam arti konteks untuk menahan atau membatasi membatasi pergerakan it's okay. It's Iya. okay gitu. Cuman tadi sih karena terlalu banyak di expose, Iya. digembar-gemborkan, akhirnya kalau tidak diluruskan menurut saya agak-agak mengkhawatirkan. Takutnya memang oh rebahan aja di rumah. Oh kayaknya dengan rebahan aja bisa. Ya mungkin kalau untuk beberapa orang dengan tadi ya sudah punya mesin uang sendiri dengan Iya, rebahan nggak masalah. ya, dengan rebahan. Nah, cuman kan bahayanya ini kita gitu ya. Nah, kita itu belum punya mesin uang yang jalan sendiri, terus disuruh rebahan doang gitu loh. Iya. Itu buat kita dapat dari mana pendaringan kita ngebul kan. Ya, itulah pentingnya bagaimana kita memfilter informasi yang masuk, ya kan? Jadi di 2020, 2021 kita akan menjadi pribadi yang berbeda nih. 2020 menjadi pribadi yang sangat ketakutan. Di 1 bulan pertama ketakutan banget terhadap kondisi seperti ini. Kok saya harus seperti ini ya? Kaget gitu loh. Nah, Yang harusnya bisa bertatap muka, harus menggunakan daring, main Zoom lah, harus online dan sebagainya dan sebagainya. Lah,
Sama halnya ketika kita mengajari anak kita belajar berjalan. Ketika 1-2 kali belajar berjalan kan pasti akan terjatuh dan keluar darah. Nah, kalau disampaikan, aduh Mbak, Mas, nggak usah latihan belajar berjalan deh, nanti kakinya berdarah. Kira-kira anak itu akan menjadi seperti apa? Nah, kondisi yang tidak menyenangkan ini kita harus berdamai. Berdamai dan tidak mencari pembenaran dengan menjadi kaum rebahan, menjadi apalah. Banyak orang yang produktif harian loh, mendapat uangnya harian. Kalau nggak beraktivitas, dia nggak dapat duit. Yang ada hanya jual aset lama-kelamaan asetnya habis. Iya. Ya, kita mau pilih yang mana gitu loh. Bergerak dapat rupiah atau tidak bergerak tetap nggak dapat rupiah juga, ya lebih pilih bergerak, tapi tidak membuat kita menjadi pribadi yang beresiko, tetap dengan koridor menjaga kualitas kesehatan lah gitu. Iya. Ada memang tadi sih ya yang jadi mirisnya lagi dengan perbedaan sudut pandang, tapi Ya, akhirnya kita diadu gitu loh. betul. Wah nih nggak mau diem dulu apa di rumah? Kenapa sih harus Mm-mm. kerja? Padahal yes, yang penting kalau saya sih ya, kalau lagi-lagi ini kalau pandangan saya, yang penting kalau orang tersebut memang harus keluar rumah dan tadi harus mencari rezekinya di luar rumah sesuai dengan protokol kesehatan dan lain-lain ya nggak apa-apa gitu. Iyalah. Toh nggak ada juga yang bermaksud untuk mencelakai orang, bermaksud untuk nular-nularin kan nggak ada maksud pastinya. Ya nggak ada. Iya, kadang-kadang kita dibenturkannya dengan seperti itu sih, dengan kondisi di mana satu pro A, satu pro B, kemudian harus dibenturkan. Wah, ini dua-duanya ini. Wah, jadi salah-salahan gitu. Padahal kalau kita Iya. menghargai akan lebih asik sih sebenarnya, menurut saya ya. Yang kerja Ya. harus tiap hari bergerak ya, dia menghargai orang-orang yang stay at home, menghargai orang-orang yang memberikan saran untuk harus ini harus itu, akhirnya saling menerima gitu, jadi lebih Betul. enak daripada Iya. lu salah, lu harus ini, lu ini, lu dia nyalahin lagi, wah akhirnya nggak ada titik temunya, akhirnya berantem doang. Nah itu kadang jadi miris gitu. Iya. Dan yang pasti kita harus bertanggung jawab dengan pilihan kita. Jangan Tuh. sampai mencari kambing hitam. Iya, Kita iya. sudah capek, sebetulnya jujur sudah capek gitu loh. Dengan kondisi yang tidak menentu capek juga. Benar. Otomatis banyak yang harus dicapai, kita pause dulu. Tapi pause-nya terlalu lama nih, mau masuk 2 tahun. Kalau nonton film di pause hanya sekian jam, ini bertahun-tahun, hampir 2 tahun di pause. Kan nggak asik, iya kan? Gimana tuh? Iya. Banyak yang nggak siap akhirnya apa ya gitu. Ya, menjadi pengusaha harus koplak, menjadi pribadi harus koplak. Koplak dengan apa? Dengan keadaan di luar. Jangan menjadi pribadi yang tidak survive. Sudah tahu kondisinya nggak menentu, kita malah maaf ya, untuk menggunakan masker aja kayaknya berat. Gitu. Iya. Jadi kebiasaan yang positif aja. Yang dulunya sering begadang, ya bolehlah dikurangi begadangnya. Lebih produktif di rumah. Gitu. Banyak hal yang bisa dicapai sebetulnya. Sebetulnya sih, kalau kita bisa melihat sudut pandangnya, oh saya bisa berprestasi dengan cara ini. Tapi kita harus bertanggung jawab, jangan ikut-ikut orang. Gitu. Benar. Iya. Ini jadi ngobrolannya banyak ya kemana-mana. Tapi Iya, tadi sih balik lagi semuanya memang akan baliknya ke mental. Nah, mental inilah yang mental. yang dibutuhkan seorang pengusaha ya, Bro ya. Iya, Ketika iya, mental kita udah ditempa, mental kita udah tadi kalau bahasanya Bro Alif itu kita pakai analogi kelapa tuh emang paling paling cocok banget sih ya. iya. Mm-mm. Apa itu mulai dari diambil dari atas, ngambilnya juga susah, Dijatuhin. harus naik dulu. Iya, dijatuhin dulu kan. Iya. Iya. Dipocel kan, Oh, dikupas kulitnya. Ya udah. tarik kulitnya Nah, itu sakit iya, banget itu. iya. Iya. Bahwa itu Pas sudah dapetnya lagi. Wah, itu seperti itu terus.
Nah, ini nih kayak gini-gini kan penting banget harus diingetin buat kita ya, buat saya, buat Hmm, teman-teman semuanya, apalagi generasi-generasi di bawah kita, bahwasanya kita belajar dari sebuah kelapa ya, pohon kelapa dan buahnya ya, kita ngomong buahnya, buah kelapanya. hmm, Ya anggap saja kita sekarang ya dalam kondisi di pandemi selama hampir 2 tahunan ini ya hmm, kita melewati beberapa tahap itu barangkali ya. Oke, ini pandemi katakanlah jatuh dulu nih dari atas ke bawah. Bruk, kaget kan? hmm. Iya. Kaget. Setelah kaget kirain udah nyampe daratan kan? Udah enak Hmm, nih. Oh, berarti gue udah selamat nih. Kelapa udah di bawah. Ternyata enggak. Di ini dulu kan, dipocel lagi kan. Wah, sakit, Bro. hmm, Diinin kulitnya. Oh, akhirnya udah jadi kan. Oh, udah selesai kali ini. hmm, hmm, Dan hmm. saya udah sampai jadi batoknya. Ternyata enggak juga. Batoknya dipecahin lagi, sakit lagi kan, Bro ya. Iya. Sakit. Diperpanjang lagi soalnya. Wah, diperpanjang lagi nih. Ada PSBB. Wah, dipecahin lagi. Udah selesai PSBB. Jatuh lagi sekarang sudah jadi kelapa. Wah, ini kelapa tapi airnya masih di dalam nih. Diperpanjang lagi Buka kan. lagi. Dibuka lagi. Sakit lagi, Bro. Waduh. Iya. Aduh, sampai akhirnya udah siap dipotong-potong, udah siap tinggal makan, ternyata nggak bisa. Kalau mau dapat sarinya yang lebih bagus, maka harus diparut, diparut lagi. Nah, sekarang kita lagi menikmati itu ya, proses-proses itu ya. Proses. Benar-benar kayak orang dicincang gitu loh. Iya, 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 iya. Iya. Kesakitan-kesakitan itu kalau kita hanya membuat drama kehidupan dengan orang yang tidak tepat, maka akan sama, saya juga iya, sama juga ya. Lah terus kita harus seperti apa? Kita harus survive dengan kapal yang kita ada sekarang ini, nggak usah buat kapal yang gede-gede, kapal yang sudah ada ini kita nikmati, kita arungi aja, Iya, iya, iya. gitu. Nah, kalau membuat satu kapal baru belum tentu kapal ini pas dengan goals kita. Yang ada kehabisan bahan bakar bisa jadi. Iya kan? Kayak kondisi sekarang ini kita "Oh saya harus buka cabang baru lagi." Apakah Anda sudah menghitung pembukaan cabang bisnis Anda itu akan profit? Kan nggak tahu. Kita harus menghitung kondisi orang membeli produknya seperti apa. Kondisi orang untuk bisa menikmati produknya seperti apa. Kalau kita yang penting coba dulu, ya nggak bisa seperti itu juga. Ya kayak orang bunuh diri yang ada. Gitu. Kayaknya itu cerita pribadi itu, Bro. Cerita pribadi yang ada di yang ada di sekitar kita juga gitu. Iya, Banyak iya, orang tuh iya. banyak yang tutup lah. Iya sih, bener, 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 bener. Iya sih, memang Ya. kadang orang juga apa ya, kagetan dan akhirnya ikut-ikutan gitu ya, Iya, latah lah. latah gitu. Mm-mm. Kayak dulu fenomena es itu tau nggak, Bro, es apa tuh yang di mil pakai produk yang pakai batu es kemudian dihancurin tuh. Iya, Nah itu Milo, ya kayak Milo itu. es kepal Milo. Es Kepal itu kan waduh dulu ya Masif, masif. masif dan hampir di setiap jalan itu beda 10 meter kali ya apa 1 kilo Ada. itu Mm-mm. ada Iya, lagi waduh itu kan mm-mm. karena latah jadi Iya, udah apa namanya bukan menyalahkan sih bukan menyalahkan tapi artinya tadi karena jadi pengusaha itu harus koplak harusnya punya diferensiasi kah atau cari tempat yang memang dia harus cek dulu gitu kan oh ini dari radius berapa meter atau radius berapa kilo udah ada atau belum sih kalau belum ada baru kita buka tapi kalau beda cuma tetangga ya saling tetangga jualan sesuatu yang sama kan bingung juga yang mau beli. iya. Apa kayak nantinya nggak kreatif, gitu. Nggak kreatif. Betul. Ya, ya. Ya, kita mesti berpikir bahwa produk apa yang sampai sekarang masih diterima. Itu makanan. Coba Betul, lihat aja betapa masifnya ayam geprek. betul, Sampai sekarang survive. betul, betul. Iya kan? Kenapa harus harus malu untuk menggunakan produk geprek itu sendiri? Karena setiap hari orang pasti butuh makan. Iya, Oh iya, ternyata diadopsi ya ayam geprek. Berbagai macam varian ayam geprek. Dan sampai dengan sekarang ini masih survive, masih diterima. iya, iya. Orang boleh nggak? Boleh memulai usaha ini ya? Boleh silakan. Tapi kembali lagi pasar akan memilah.
Oh ini ternyata ayamnya keras, oh ternyata ini ayamnya ini gitu. Sama, semua bisnis harus punya nilai tambah, nilai pembeda, jangan sekedar ikut-ikutan. Kalau sekedar ikut-ikutan, nggak akan berlangsung lama. Yang tidak kalah penting adalah kita membangun brand, Betul. betul. Iya. Ya kayak Rubberman lah, Rubberman kan membangun dari berapa tahun tuh. Akhirnya personal brandingnya Rubberman kan kuat menjadi apa? Gitu. Iya, iya, iya. Iya, memang sih bro. Harus Iya kan? cari sesuatu yang berbeda, Berbeda. cari sesuatu yang memang belum ada sebelumnya. Itu Iya, akan menjadi nilai plus untuk kekoplakan kita ya. ya. Termasuk kita sering kali lupa bahwa kita butuh simbol, icon, logo. Nah, Hmm. coba Rubberman pas awal kan bentuknya Superman kan? Ah, Nah, itu orang kan mudah mengingat. Loh, kenapa? Ya, seperti itu. Ternyata karena mungkin ada man-nya. Karena orang sudah mengenal bahwa shortcut-nya itu Superman. Oh, tapi kali ini bukan Superman, tapi Rubberman. Rubberman adalah bla 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 bla. Gitu. iya, iya, Sama. Iya, harus mencari ke sana lah. iya, 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 iya. Jadi memang em, sebenarnya apa tadi ya? Kalau kita ngomongin tentang teknik, kita juga bisa harus nge-branding, kemudian kita harus punya strategi, dan kita sebagai seorang pengusaha itu harus benar-benar tertanam ya bro ya. Iya, jangan baperan. Iya benar juga. Benar. Sama kayak ketika menjadi trainer, jangan baperan. Kok mahal sih, Pak? Di sana aja sekian. Iya, iya. Gitu. Yaudah sampai sana aja gitu. Ya udah disamain aja deh. Iya. Yang penting Nanti dapat saya event. nanti saya kasih bonus deh, kasih bonus gitu. Nanti saya kasih bonus buku ya. Buat seluruh karyawannya gitu. Iya, iya. Aduh, ya kan kita harus selalu mengupdate apa sih yang lagi tren, apa sih yang harus bisa kita lakukan untuk ya pemutar uang kita. Karena gaya menikmati rupiah masing-masing berbeda-beda. Ada yang ambisius, saya harus membuka cabang di tahun ini sekian cabang. Ada yang dengan santai tapi penguatan brandingnya, produknya gitu. Pernah Hmm. dengar nggak jualan kopi di pasar? Kopi beneran maksudnya nih atau Kopi kopi beneran di pasar. kopi? Iya, jadi ada di Jakarta itu orang fokus jualan kopinya di pasar. Di mana orang tuh ke situ ya pasti akan ngopi di tempat itu, di tempat kompleks itu. Dan memang akhirnya menjadi satu pelanggan yang loyal. Saya mau ke sini menikmati kopi ini. Next, kapan dia akan cerita? Gitu. Ada di pasar. Oh, kok bisa ya? Nah, akhirnya menjadi cerita. Ternyata perbedaan tempat usaha itu kita menjadi lebih tertantang bagaimana orang datang ke pasar untuk menikmati kopi. Ya, sama dengan yang saya buat, orang datang ke rest area. Awalnya tuh nggak punya ide ngopi, begitu ngelihat penampilan produknya membuat kita jatuh cinta, akhirnya ngopi ngobrol gitu. Ya seperti halnya dengan personal branding. Personal branding kita menjadi orang yang menarik atau biasa saja. Ternyata ada yang beda nih. Oh, di kedai kopi Koplak ada Slamet Juicy gitu. Hmm. Ya seperti itulah. Ya. By the way, ada nggak sih bro pelanggan yang datang gitu ya? Hmm. Yang datang itu kalau di rest area kan identiknya dia dari perjalanan nih, dari Iya, titik A mau ke titik B, terus dia rest area mampir dulu. iya. Ada atau nggak? Misalnya emang gue pengen dari rumah pengen ngopi aja di rest area, ada nggak? Ada orang Karawang Cuman pengen minum pengen dong gitu. ngopi, ngopi doang sama istrinya. Serius. Mas Wah, saya dari Karawang nih sama istri sengaja mau ke sini. Mau terbalik. Oh, dan memang ya udah, sensasinya kan perjalanan, iya, iya. tempat yang heritage gitu kan. Udah. Kalau dihitung dengan biaya bensin nggak nutup, tapi kan dia ada happiness efeknya yang didapatkan. Iya, Iya iya. kan? Kenapa sih harus memilih orang ini untuk menjadi pembicara di tempat saya?
padahal harganya lebih mahal. Oh ternyata ini loh efeknya kan gitu. Bener orang Karawang, wah udah ya boleh dikatakan udah sepuh lah, tapi kan happiness-nya tuh loh, luar biasa gitu. Dan dia loyal berarti ya. Loh ya, Luar biasa. Jauh-jauh jauh-jauh Awang cuman mau ngopi. ngopi. Dan itu juga effortnya luar biasa loh. Harus keluar Iya, tol dulu, iya masuk tol masuk lagi kan berarti. lagi. Nah, Luar biasa ya. ya kita bisa seperti itu karena ada goalnya kan. Hmm. Iya kan? Ada goalsnya. Goalsnya pengen menikmati kopi dan sensasinya gitu. Sensasinya yaitu bangunan heritage-nya gitu. Bisa ngobrol dengan orang yang tidak kenal. Ingat kita ngobrol itu dengan orang yang tidak kenal. Nah, ngobrol dari mana Mas? Oh saya dari Surabaya mau pulang ke Bandung. Gitu. Oh ngobrol gitu ngalir aja. Oh ya cerita mengenai pekerjaan, tentang kondisi di sana. Itu uniknya di kedai kopi, apalagi di rest area itu kita random. Iya benar-benar. Iya, random gitu. Akan ketemu siapa aja dan dari mana. Betul. Nah, asiknya di situ. Oh iya, gitu. Akhirnya selalu mengedifikasi produk kita tanpa kita suruh. Wah, ini ya, produk ini enak loh gitu. Boleh dong Mas, ikut-ikutan beli. Ada yang seperti itu. Akhirnya ya udah, dia bisa cerita. Iya, iya, iya. Oh, keren Jadi ya. apa ya, kebiasaan ngopi yang benar itu dimulai dari di rest area. Kalau saya ngajak itu, ngopi bener di rest area dulu. Jangan sampai setelah pas Bapak pulang dari perjalanan ini, ngopi di rumah, ngopi salah lagi. Oh itu ya, iya. Akhirnya kita ngobrol. Menggali aktivitas hariannya, ngopi setiap harinya gimana. Jadi kayak dokter lah, menggali tentang permasalahannya. Kalau kita menggali tentang permasalahan minum kopinya. Perkopiannya lah ya pokoknya ya. Perkopiannya gitu loh. Iya, iya, iya. Udah asik aja gitu ngobrolnya random gitu. Menjadi ahli sejarah juga. Ngomongin Sejarah ngomongin Banjaratmanya juga ya. iya iya sejarah Pak Jaratma. Waduh, iya iya beda emang ya kalau kalau trainer kemudian jadi pengusaha. Waduh, bahannya Storytelling. banyak, bahannya banyak. Biasa Iya ngecap, iya disuruh ngopi storytelling sekarang. iya gitu. Aduh, luar biasa. Aduh, ini luar biasa ya. Udah 1 jam kita nggak kerasa nih, bro. Sebelum kita Yes. tutup nih, sebelum kita tutup. Kira-kira 3 hal aja, bro. 3 hal yang bisa dikasih buat pendengar, penonton ke semua umur. Wah, ini tentang kekoplakan, tentang pengusaha dan tentang motivasi. Bebas, Ya bro. iya yang pertama kita konsisten dengan apa yang kita inginkan. Konsistensi. Kalau orang sudah konsistensi dari mulai mengatakan saya mau berbisnis A, saya 2019 datang ke rest area dengan konsisten jualan kopi sampai dengan 2021 masih jualan kopi. Tidak ikut-ikutan sebelah lagi trennya apa, saya ikutan jualan itu enggak. Konsisten. Karena kalau konsisten kita akan ditempa dengan banyak hal. Nah, yang kedua, kita selalu mencari fresh idea atau ide-ide segar lah. Ide-ide segar dari mulai ngobrol dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, mendengarkan, melihat tren, itu harus fresh idea. Jadi kalau fresh idea tuh kita tidak selalu terpaku dengan pendapat kita selalu benar, enggak. Karena trennya lagi apa, misal trennya lagi menggunakan marketplace warna hijau, ya kita masuk ke warna hijau. Jangan melawan, oh harus menggunakan ini, enggak. Karena yang dibidik adalah pembelian, bukan sekedar anda merasa nyaman dengan marketplace A, tapi nggak ada pembelian, kan sama juga bohong. Yang terakhir adalah selalu menjadi pribadi yang terbuka. Terbuka dalam banyak hal. Kalau sudah terbuka, pendapat orang lain diterima dengan baik. Karena disadari atau tidak, sekitar kita banyak orang yang mudah baperan, sumbu pendek. Kalau tidak berpendapat, tidak sependapat,
akan diserang oleh netizen. Iya, 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 iya. Iya kan? Suku pendek banyak sekali itu. Benar, benar, benar. Luar biasa nih. Nah, ada 3 hal yang keren ya nih dari Bro Alif. Yang pertama adalah konsistensi, yang kedua adalah Ya, fresh idea atau ide ide segar, segar, dan yang ketiga adalah terbuka atau open minded ya. open minded. Ya, dan dari ketiganya dibungkus menjadi no baper-baper club. Wah, Ya. jangan baper kalau mau jadi pengusaha ya. Iya. Ya, kalau sekedar PPKM sampai dengan tanggal 20 mah insya Allah masih kuat lah. Iya. Kan udah setahun yang lalu juga udah merasakan di pressure dengan pressure tinggi ya nih, wah yang pengusaha yang apapun itu artinya dengan kita rehat sejenak nih dari tanggal 3 sampai tanggal 20 harusnya kita sudah terbiasa dan kita bisa menikmati PPKM ini dengan baik, dengan bijak, dan tentunya tadi ya kita harus bisa saling menghargai pendapat satu dengan yang Ya, lainnya. betul. Ketika berbeda ya itulah keseruan hidup karena tanpa perbedaan jadi hambar. Ya. Luar biasa, thank you banget bro atas sharingnya di pagi sampai dengan siang hari ini, dan tentunya terima kasih banget juga buat teman-teman yang tadi sempat mampir di live Facebook ataupun tadi di Ruberman TV, atau nanti saya juga akan share ulang di Ruberman TV, dan tetap bisa gabung lagi nanti sore juga, kita masih ada ngobrol bro kalau nanti mau ikutan. Nanti sore kita akan sama salah satu pengusaha event organizer dan trainer juga, dan dia lagi punya mainan baru. Wah, mainan barunya apa nanti sore kita akan kulik bareng-bareng. Anyway, thank you banget buat Bro Alif, semoga sehat selalu, berkah semuanya, rezeki dilimpahkan, dan mudah-mudahan nanti punya beberapa cabang lagi di seluruh rest area sepanjang Trans Jawa. Wah, fokus di rest area. Itu pokoknya kayaknya akan lebih oke di setiap rest area ada kopi koplak, itu akan lebih keren ya ini. Siap. Mudah-mudahan nanti dilancarkan dan mudah-mudahan dimudahkan untuk membuka di rest area seluruh Indonesia. Amin, amin, amin. Iya. Oke, salam seduluran, salam Tegal laka-laka. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di sesi-sesi yang luar biasa lainnya. Thank you ya bro. Kita tutup, kita foto dulu dong bro, kita belum foto tadi. Oke. Kita foto dulu, tangannya gini dong bro. Alright, ya sip. Kurang, tangannya geser. Nah, sip. Ya gitu boleh deh. 1, 2, 3. Alright, sip. Thank you guys. Kita ketemu lagi di Pandemic Virtual Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you bro. Yes, sama-sama. Kita close ya. Yo.